Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Pratama Hakim dengan NPM 22510110026. Di sini saya akan membahas lagi mengenai mata kuliah desain organisasi, yaitu bab 4 eksternal lingkungan. Di sini lingkungan organisasi itu merupakan sebagai sebuah elemen yang berada di luar batas organisasi dan berpotensi memengaruhi seluruh atau sebagian organisasi. Lingkungan suatu organisasi dapat dipahami dengan menganalisis dominannya dalam skor eksternal, dalam sektor eksternal. Domain suatu organisasi adalah bidang tindakan lingkungan yang dipilih dan yang ditetapkan organisasi untuk dirinya sendiri yang sehubungan dengan produk, layanan, dan pasar yang dilayaninya. Domain mendefinisikan ceruk organisasi dan mendefinisikan sektor eksternal tempat organisasi akan berinteraksi untuk mencapai tujuannya tersebut. Selanjutnya ada lingkungan tugas, di mana mencakup sektor yang berinteraksi langsung dengan organisasi yang memiliki dampak langsung terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Lingkungan tugas biasanya mencakup sektor industri, bahan baku, dan pasar. Mungkin juga sektor sumber daya manusia dan internasional. Selanjutnya ada lingkungan umum, di mana mencakup sektor-sektor yang mungkin tidak memiliki dampak langsung pada operasi harian atau perusahaan, tetapi secara tidak langsung itu mempengaruhinya mungkin ya. Dan lingkungan umum sering kali mencakup sektor pemerintahan, sosial budaya, kondisi ekonomi, teknologi, dan sumber daya keuangan lingkungan tersebut. Dan sektor-sektor ini pada akhirnya mempengaruhi semua organisasi yang ada di sekitarnya. Ini mungkin yang mencakup seluruh yang terbesar, yaitu lingkungan internasional. Lingkungan internasional ini merupakan seluruh faktor eksternal yang berasal dari luar negeri atau berhubungan dengan aktivitas lintas negara yang dapat mempengaruhi struktur, strategi, dan cara kerja organisasi tersebut. Faktor ini meliputi kondisi ekonomi global, perubahan nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan internasional, peraturan dari organisasi internasional seperti WTO atau PBB, itu perkembangan teknologinya yang bersifat global, perbedaan budaya dan sosial antar negara, serta dinamika politik internasional seperti konflik, aliansi, atau embargo. Dalam konteks desain organisasi, lingkungan internasional menjadi sangat penting, terutama organisasi multinasional atau perusahaan yang mengekspor produknya ke luar negeri. Karena mereka harus menyesuaikan struktur organisasinya dengan berbagai peraturan yang ditetapkan. Seperti budaya kerja, sistem hukum, dan kondisi pasar di tiap negara. Desain yang tepat akan membentuk unit khusus di setiap negara atau divisional structure, menggunakan sistem koordinasi lintas negara seperti menetapkan proses pengambilan keputusan yang fleksibel namun tetap terkendali. Dengan memahami lingkungan internasional, organisasi dapat mengantisipasi tantangan global dan merancang struktur yang mampu mendukung keberhasilan operasional yang ada di berbagai belahan dunia. Manajemen mekanistik versus manajemen organik. Nah, suatu perbedaan ya. Manajemen mekanistik itu pendekatan yang lebih formal dan terstruktur dengan hierarki yang jelas dan prosedur yang ketat. Dalam sistem mekanistik,
Pembagian tugas dilakukan secara terperinci dan ada batasan yang jelas antara otoritas dan tanggung jawabnya. Keputusan biasanya dibuat oleh manajemen tingkat atas dan informasi mengalir dari atas ke bawah. Organisasi mekanistik cocok untuk lingkungan yang stabil dan tidak dapat diprediksi, dan dimana tugasnya itu repetitif dan pengendaliannya yang ketat diperlukan untuk mengatur efisiensinya. Contohnya adalah perusahaan manufaktur atau industri yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Itu manajemen organik itu berbeda dengan mekanistik ya. Karena manajemen organik itu lebih fleksibel dan terbuka. Karena di dalamnya itu cenderung datar dengan lebih sedikit hierarki dan pembagian lebih desentralisasinya, dan ada lebih banyak kebebasan bagi karyawan untuk berinovasi dan berkolaborasi. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara horizontal antara anggota tim daripada melalui jalur vertikalnya. Organisasi dapat menjadi organik cocok untuk lingkungan yang dinamis dan penuh perubahan, seperti perusahaan teknologi atau startup di mana kreativitas dan adaptasi cepat sangat penting. Di sini ada perencanaan, peramalan, dan responsivitas. Perencanaan itu merupakan proses penentuan tujuan organisasi seperti yang akan digunakan untuk mencapainya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Itu dalam desain organisasi, perencanaan berperan penting dalam menentukan struktur, alur kerja, dan pembagian tugas yang tepat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan sumber daya yang ada, pasar, dan tren masa depan. Organisasi yang memiliki perencanaan yang matang akan memiliki arah yang jelas dan dapat mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada peramalan. Proses memprediksi kondisi masa depan berdasarkan analisis data dan tren yang ada. Dalam desain organisasi, peramalan digunakan untuk memperkirakan bagaimana perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan regulasi dapat mempengaruhi peroperasian organisasi. Dengan peramalan yang tepat, organisasi dapat mempersiapkan diri untuk perubahan serta ancaman yang mungkin muncul ya. Hal ini membantu organisasi untuk merancang struktur yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi yang belum pasti karena masih peramalan. Dan selanjutnya itu ada responsivitas. Ini merujuk pada kemampuan organisasi untuk merespon perubahan dan tantangan dengan cepat dan efektif. Dalam desain organisasi itu, responsivitas mencakup kemampuan untuk menyesuaikan struktur dan proses organisasi agar tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan di lingkungan sekitarnya. Responsivitas itu membutuhkan struktur yang fleksibel, komunikasi yang terbuka, dan proses pengambilan keputusan yang desentralisasi. Organisasi yang responsif dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, atau kondisi eksternal lainnya tanpa mengorbankan efisiensi. Artinya ada ketergantungan pada sumber daya eksternal. Ketergantungan pada sumber daya eksternal merupakan faktor penting yang mempengaruhi desain organisasi. Karena sumber daya seperti bahan baku, modal, teknologi, dan tenaga kerja itu berasal dari luar kendali langsung organisasi, tetapi sangat vital bagi kelangsungan operasionalnya.
Karena organisasi yang bergantung pada sumber daya eksternal perlu merancang struktur dengan efektif yang dapat mengelola hubungan dengan pemasok, mitra, dan distributor. Seringkali melalui departemen khusus yang menangani hubungan eksternal. Ketergantungan tersebut ya mempengaruhi fleksibilitas organisasinya, karena dapat meningkatkan resiko yang baik harus mencakup strategi yang mitigasi risiko seperti diversifikasi pemasok serta membangunkan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan dengan pihak eksternal. Antara unit internal dan eksternal memungkinkan organisasi untuk menanggapi perubahan yang terjadi di luar kendali mereka dengan cepat dan efisien. Mempengaruhi sumber daya eksternal. Menciptakan strategi yang hubungannya memungkinkan organisasi untuk memiliki kontrol pengaruh terhadap ketersediaan. Organisasi memiliki kontrol atau pengaruh terhadap ketersediaan, kualitas, dan kestabilan sumber daya yang dibutuhkan dari luar organisasi. Tak hanya bergantung pada sumber daya eksternal seperti bahan baku, teknologi, atau tenaga kerja, tetapi juga perlu efek aktif dalam membangun regulator yang kuat dengan pemasok, mitra bisnis, lembaga keuangan, atau regulator yang menyediakan sumber daya tersebut. Desain organisasi yang strategis baik melalui divisi hubungan eksternal, pemasaran, atau manajer aliansi strategis mempengaruhi sumber daya eksternal. Organisasi dapat mempengaruhi ketergantungan berlebihan, menekankan biaya, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Misalnya itu organisasi dapat mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik atau yang memastikan ketersediaan bahan baku yang konsisten, serta menyesuaikan desain struktur untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal. Dan membangun hubungan formal. Tujuan dari hubungan formal ini untuk menciptakan kejelasan peran, hak, tanggung jawab masing-masing pihak, serta untuk memastikan stabilitas, kepastian, akuntabilitas dalam bekerja sama yang dijalankan. Desain organisasi yang mendukung hubungan formal biasanya mencakup mekanisme komunikasi yang jelas, sistem pelaporan yang terstandarisasi, dan prosedur evaluasi kerja sama yang sistematis agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Kerangka kerja integratif organisasi lingkungan. Ya, itu merupakan organisasi sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Dalam desain organisasi, pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan struktur, proses, dan strategi organisasi dengan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan eksternal. Semakin dinamis, lingkungannya semakin fleksibel dan adaptif. Karena desain organisasi yang dibutuhkannya itu harus fleksibel dan adaptif. Selain beradaptasi, organisasi juga mempengaruhi lingkungan melalui kerjasama, inovasi, atau pengaruh kebijakan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan internal dan tekanan eksternal agar organisasi tetap efektif dan kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah desain organisasi bab 4 dasar-dasar struktur organisasi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.